Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal mengapa sih ya oli motor matic itu buruk, paling buruk kalau itu dipakai di motor matic. Ya memang sih ada pengecualian, seperti misalnya Yaco itu penulis beli yang versi motor matic itu bagus, tapi seringnya oli motor matic itu buruk. Kenapa buruk? Yang pertama, oli motor matic itu encer. Jadi oli motor matic itu biasanya adanya yang encer. Kalau pingin yang kental, nggak ada opsinya. Jadi cari oli motor matic yang 20W50, penulis nggak pernah nemu ya kalau sekarang. Memang ada yang kayak sebelumnya penulis sudah coba ya, oli FK 20W50, botol plastik bulat, itu beneran oli skuter itu, dan 20W50. Tapi penulis nggak pernah lagi nemu yang lain. Mungkin yang bisa dibilang kental ya paling 20W40, tapi kebanyakan adalah 10W40 dan juga 10W30. Untuk daerah panas ya nggak cocok, kurang kental. Makanya ya mau nggak mau harus pakai oli yang selain oli motor skuter, selain oli motor matic, ada oli untuk motor laki, ada oli untuk PCMO, juga oli diesel. Tapi kalau pingin kental ya oli motor matic itu opsi yang sangat minim sekali, yang nggak ada ya. Jadi sayangnya untuk daerah panas nggak ada opsi oli, nggak ada opsi oli motor matic yang kental. Terus yang berikutnya adalah dari sisi positioningnya, dari sisi harga. Motor matic itu di kebanyakan merek itu selalu lebih murah. Kalau kita ngomong murah ini, kita harus memperhatikan dari sisi kekentalan juga ya, karena sudah dibiasakan oleh pabrikan bahwa oli yang 20W50 itu paling murah, 10W40 lebih mahal, 10W30 ada yang jual lebih mahal, ada yang jual sama. Tapi biasanya oli itu makin encer, makin tinggi harganya. Nah, kalau kita lihat dari kekentalan yang sama, oli motor matic itu seringnya diposisikan sebagai oli yang paling murah. Kan unik ya. Karena misalnya oli Jaso MA itu kan katanya aditifnya malah lebih sedikit dari aditif motor matic. Tapi kenapa kok harganya oli Jaso MA lebih mahal untuk kekentalan yang sama? Beda harganya juga bisa banyak. Loh, bedanya apa? Apa yang bikin oli motor matic itu lebih murah? Padahal katanya aditifnya bisa lebih banyak. Jadi ya mau nggak mau kita harus curiga, ini bahannya barangkali lebih murah. Kalau lebih murah ya artinya konsekuensinya lebih nggak awet. Sayangnya untuk formula dari pabrikan masih misterius, atau juga dari pabrikannya sendiri nggak ngerti ramuannya kayak apa. Karena misalnya ramuannya beli paketan dari pabrik tertentu gitu ya, jadi mereka nggak meracik sendiri tapi langsung beli paketan udah jadi. Terus faktor yang ketiga itu ya dari pengalaman penulis. Dari pengalaman penulis ya, kalau sisi suara ya kita ngomong general ya, karena penulis kalau untuk motor
oli motor matic versus oli motor laki, ya masih cukup jarang juga nyobanya, karena ya penulis termasuk jarang nyoba oli motor matic. Nyoba juga yang bukan barengan dengan nyoba oli motor lakinya ya. Entah mengapa kalau pakai oli motor matic itu akselerasi dan top speed itu terpengaruh dibanding versi oli motor lakinya ya. Jadi kalau pingin top speednya tinggi itu nggak cocok pakai oli motor matic. Lebih cocok pakai apa? Pakai oli mobil. Jadi versi PCMU nya dari merek yang sama, misal kekentalan yang sama ya versi PCMU nya. Terus untuk akselerasi yang paling baik itu oli motor lagi yang Jaso MA, Jaso MA2 dan seterusnya. Jadi kalau mau ngejar performa, mending nyobanya adalah oli motor lagi. Kita nggak ngomong awet atau apa ya, karena ya penulis nggak membandingkan khusus awetnya ya, tapi yang jelas ketahuan itu adalah dari performa. Selalu ya oli motor Jaso MA, oli motor lagi itu yang paling oke tarikannya dibanding oli kategori lain merek yang sama. Kalau mau paling halus juga bukan versi motor maticnya ya. Jadi oli versi motor matic ya mungkin karena harganya termasuk paling murah di seluruh jajaran produknya untuk kekentalan yang sama, bahan-bahannya pakai yang jelek semua. Jadi mau cari halus bukan dari oli motor matic. Jadi yang PCMU nya bisa lebih halus, atau kalau PCMU untuk merek tersebut nggak bikin halus ya versi HDEU nya. Jadi yang paling halus kalau mau apa suara mesinnya halus gitu ya versi HDEU. Nah untuk keawetan beda lagi ya. Untuk keawetan beda kekentalan, bisa beda keawetan. Jadi penulis nggak bisa ngomong kalau soal kekentalan itu. Ada yang kategori sintetik, ada yang kategori mineral. Itu ya juga nggak bisa ditebak ya. Ada yang versi mineralnya malah lebih awet dari sintetiknya. Contohnya di Pertamina. Ada yang versi apa sintetiknya sama buruknya dengan versi mineralnya. Kalau ini cukup banyak. Yang jelas ya kalau misalnya soal oli itu bukan tipe, bukan kategori, bukan API, bukan apapun lah ya yang penting. Yang penting itu merek satu, yang kedua adalah tipe. Karena merek yang sama, tipenya beda, kemampuan oli juga beda. Bahkan kekentalan beda pun bisa beda. Ini yang kita mau nggak mau harus nyoba sendiri. Yang bikin masalah juga adalah karena kadang dari pabrik olinya berubah resep, berubah formula. Ini bisa dilakukan tanpa ngomong-ngomong konsumen, tahu-tahu kualitas berubah. Makanya ya tiap tahun bisa aja oli terbaik itu bisa berubah. Oli yang dulunya baik jadi nggak baik itu juga ya sudah cukup banyak ya. Seperti contohnya dulu pernah nulis rekomendasikan Bardachel 20W50 Jaso MA. Mantep oline, wah awet oline, walau tarikane mesin gak enak belas tapi halus, tapi awet oline. Terus begitu sudah jadi buatan lokal, buatan Husaraya Putra Mandiri, jadi nggak enak. Ya semua itu balik lagi ya, balik ke nyoba ya, balik ke eksperimen lagi.
Jangan gampang percaya mitos-mitos, asumsi-asumsi ya. Itu semua harus dicoba baru kita bisa yakin. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.